Oh, sudah. Oke. Baik, selamat siang. Apakah suara kami cukup terdengar? Ya, Oke, baik. Ya, baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Kaprodi dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa dalam Zoom meeting pada siang hari ini terkait dengan sosialisasi KKN untuk semester genap tahun akademik 2024-2025. Sebelum kita memulai sosialisasi pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di dalam Zoom meeting untuk melaksanakan sosialisasi KKN untuk semester genap tahun 2024-2025. Kiranya Tuhan menyertai berjalannya sosialisasi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, yang pertama, untuk sosialisasi pada siang hari ini akan diawali dari Bapak Fedi. Mari Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. terima kasih Mbak Dinda. Selamat siang semua. Eh, ada yang bisa menyahut saya supaya saya tidak merasa di ruang hampa itu. Siap, Selamat Pak. siang, Pak. Siang, Pak. Yang Siang, Pak, Pak. Itu dong. Makasih ya. Baik, pada siang hari ini kami dari LPPM akan menyampaikan eh, sosialisasi terkait dengan program KKN pada semester genap 2024-2025. Ya benar ya, ya. Nanti setelah sosialisasi ini kami sampaikan, kita akan ada ruang diskusi. Anda semua nanti boleh bertanya langsung, raise hand, bertanya langsung, atau boleh juga menyampaikan pertanyaan atau hal apapun melalui kolom chat. Baik. Eh, Pertama-tama tentu saja yang hadir pada siang hari ini pasti yang belum pernah mengikuti KKN ya. Atau apakah ada yang mengulang KKN gitu? Jadi kami perlu sedikit menyampaikan tentang apa sebenarnya esensi dari sebuah KKN. KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Yang pertama, KKN ini memang adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat ini diwujudkan baik bisa melalui oleh dosen Anda atau juga melalui para mahasiswa yang terlibat di dalam eh, interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, melalui KKN ini juga kita ingin turut berkontribusi terhadap persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tidak sepenuhnya kita yang menyelesaikan persoalan, karena Anda juga sambil belajar, tapi tentu saja ada ada sinergi yang sangat kuat dari universitas dengan masyarakat sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi masyarakat, tetapi juga menambah sebuah pengalaman pendidikan yang sangat berharga bagi para mahasiswa. Thanks. KKN jangan dibayangkan sesuatu yang sangat rumit, yang sangat sempurna, super. Yang paling penting KKN itu harus sederhana dan dapat dilaksanakan. Karena kita punya sangat keterbatasan waktu, 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Itu pun sebenarnya 1 bulan itu tidak full 30 hari Anda langsung melakukan program, tetapi ya akan ada waktu untuk survei, pengenalan, adaptasi, dan nanti perpisahan dan sebagainya. Jadi 1 bulan pun tidak
tidak full selama 30 hari. Harus ada sinergi ya antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Tidak bisa kita mahasiswa mengerjakan langsung dengan apa yang dipikirkan tanpa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah. Karena kita sebenarnya boleh dikatakan adalah orang yang datang ke sebuah lokasi yang sudah eksis. Jadi mereka sudah secara turun-temurun mungkin, atau mungkin juga sudah dalam waktu yang cukup panjang hidup di sana, mengenal lingkungan di sana, mengetahui potensi yang ada di sana. Jadi kitalah yang harus belajar dan menyesuaikan diri juga dengan segala kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Laksanakanlah program KKN itu menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat ketika nanti Anda kembali ke kampus. Jangan sampai program itu terlalu rumit, terlalu sulit, dan ketika mahasiswa kembali ke kampus, program itu kemudian terbengkalai, tidak bisa diteruskan. Jadi kita tidak berharap demikian ya. Kami berharap juga selalu akan ada kreativitas dan inovasi ya dari Anda semua mahasiswa UKDW yang bisa bisa sedikit ya, saya katakan sedikit lah ya, berkontribusi dan memberikan gagasan-gagasan yang segar di tengah masyarakat. Next. Ini adalah persyaratan KKN. Tentu saja Anda sudah mempelajari ini, jadi harus mahasiswa aktif, dibuktikan dengan sudah registrasi ya, dan telah menempuh minimal 90 SKS, IPK minimal 2, tanpa nilai E. Kemudian Anda tetap registrasi mata kuliah KKN. Ada di beberapa kasus mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program-program lain, kemudian harus dapat dikonversi menjadi mata kuliah KKN. Dalam kasus seperti itu pun, mahasiswa tetap harus registrasi mata kuliah KKN. Kemudian wajib membayar biaya KKN sesuai KKN yang diambil di luar biaya SKS. Jadi biaya KKN itu akan berbeda-beda. Jadi ada dua sumber pembiayaan ya. Biaya KKN itu bisa berbeda-beda tergantung programnya. Lalu kemudian biaya SKS itu yang sudah standarnya sudah jelas ya, sudah diatur dari universitas. Ya, next. Nah, sekarang kami akan sampaikan KKN-KKN apa saja yang diselenggarakan pada semester gasal 2024 semester genap 2024-2025. Yang pertama adalah KKN reguler. Nah, KKN reguler tahun ini memang kita masuk ke sebuah lokasi yang baru bagi UKDW, yaitu di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Tengah. Maaf, Jawa Timur. Jadi Pacitan itu masuk Jawa Timur sebenarnya, tapi boleh dikatakan berbatasan lah dengan Jawa Tengah. Perjalanan ke sana tidak sampai 1 bulan ya, perjalanan ke sana tidak sampai berhari-hari, hanya ditempuh kurang lebih 3 sampai 4 jam lah, antara itu tergantung situasi traffic di jalan raya ya, dan juga tergantung kendaraan apa yang Anda pakai begitu. Tema kita pada tahun ini adalah pemberdayaan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata lokal melalui potensi UMKM di Kecamatan Pringkuku. Jadi Kabupaten Pacitan mereka memang memiliki potensi pariwisata. Secara khusus ada pantai-pantai mereka yang sangat indah. Nah ini kalau Anda bisa lihat ini menarik ya. Memang sengaja kami tampilkan yang bagus-bagus ya. Nggak mungkin kami tampilkan yang nggak bagus gitu ya. Foto-foto yang menarik. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pacitan dan kita sudah berkoordinasi. Memang kita akan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung dengan fokus pembangunan pada pariwisata. Dilaksanakan live in ya. Live in artinya Anda nanti tinggal bersama-sama dengan masyarakat di beberapa kelurahan
selama kurang lebih 1 bulan, 24 Juni sampai 23 Juli 2025. Biayanya untuk yang KKN reguler ini adalah Rp1.950. Ini ada sedikit kesalahannya. Yang benar angka ya, penulisannya masih kurang. Jadi Rp1.950.000. Ini tentu saja di luar biaya SKS ya. Baik. Berikutnya. Nah, yang kedua, ini adalah program KKN yang bersifat internasional. Dari tahun lalu kita sudah berkolaborasi dengan Hong Kong Polytechnic University. Nah, salah satu program KKN yang berkolaborasi dengan Hong Kong Polyu adalah ISL ya, atau International Service Learning, dengan lokasi di Kelurahan Argosari, Kapanewon, Sedayu, Kabupaten Bantul. Temanya adalah Local Wisdom Based Community Empowerment, Focus Program Assistance for the Elderly and Utilization of Local Resource. Jadi kita memfokuskan segala program-program kegiatan kita itu pada kaum lansia ya. Dan tentu saja kita juga akan menggali potensi-potensi lokal yang ada. Ini juga dilaksanakan secara live-in pada tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2025. Biayanya adalah Rp2 juta, biaya KKN-nya di luar biaya SKS. Persyaratan IPK 2,75 dengan kuota peserta 40 mahasiswa. Jadi kalau yang ini ada kuota, tetapi kalau yang reguler tadi tidak ada kuota. Ya, jadi seberapapun yang mendaftar di reguler akan kita terima. Tapi kalau ini kita batasi. Mengapa kita batasi? Karena kita akan membuat kelompok-kelompok yang akan seimbang ya dengan jumlah mahasiswa dari Hong Kong Polytechnic University. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini dinamakan KKN tematik STEM program. Jadi STEM program ini berlokasi di SD dan SMP, SD, SMP, dan SMA. SD-nya SD Teruna Bangsa di Seturan, SD Kalam Kudus, SMP Kalam Kudus, dan SMA Stella Dus 2. Temanya adalah AI for Social Good. Nah, jadi ini kita memang KKN ini agak sedikit berbeda karena tidak live-in ya, tidak tinggal bersama dengan masyarakat, tetapi kita akan berkolaborasi dengan Hong Kong Polyu dan kemudian kita akan terjun di SD dan SMP, kemudian ditindaklanjuti lagi di SMA. Jadi SMA itu setelah mahasiswa Hong Kong Polyu pulang, maka mahasiswa UKDW yang akan meneruskan di SMA-SMA yang sudah kita pilih atau kita tentukan. Pada tahun ini di SMA Stella Dus. Biaya KKN Rp1.100.000. Persyaratan khususnya IPK 2,75 sama dengan yang ISL tadi. Kuota pesertanya 50 mahasiswa. Nah, kami perlu sampaikan bahwa nanti ini akan ada dua tim ya, dua tim yang akan satu tim terjun di SD, satu tim lagi akan terjun di SMP. Dan kemudian setelah itu kedua tim itu akan bersama-sama bergabung untuk terjun di SMA. Oke, ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa disampaikan pada sesi diskusi. Next. Oh, ternyata sudah selesai. Nelson Mandela ini mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi apa yang sudah Anda jalani ini akan sangat berdampak ya pada perubahan dunia nanti. Ya, mari jalani KKN ini sebagai salah satu bagian dari pendidikan yang akan membuat kita semakin lengkap ya. Tidak hanya pendidikan di
kelas-kelas di kampus, tapi juga dengan masyarakat. Demikian waktu singkat yang kami sampaikan untuk sosialisasi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dapat raise hand, bertanya langsung itu sudah ada tadi, saya lihat. Tapi juga dapat disampaikan pada kolom chat. Randy Ananta itu ada raise hand tadi. Ada berapa yang raise hand? Silakan Mas Gali bisa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, itu kan dikatakan jika di persyaratannya tidak ada nilai mata kuliah yang E ya, Pak itu. Iya. Nah itu kalau misalnya saya ada satu itu, berarti apakah di semester 6 ini saya tetap mengambil mata kuliah KKN atau tidak ya, Pak? Baik, total SKS Anda berapa kalau boleh tahu Mas Randy? Seharusnya sudah mencukupi, Pak, totalnya. Nah, kalau sudah mencukupi, yang 90 itulah ya tentu saja tidak ada yang E ya. Ya otomatis kalau sudah E ya maka tidak sampai 90 gitu ya. Jadi nanti 90 mata kuliah yang terbaik lah tentu saja yang kita lihat lah. Jadi terpenuhi 90 SKS tanpa nilai E begitu. Baik, Pak, terima kasih. Cukup jelas ya, Randy? Sudah jelas, Pak. Ya. Silakan yang berikutnya. Yang raise hand dulu aja ya, nanti yang di chat setelah ini. Silakan. Naomi. Izin tanya, kan kalau tahun lalu kan bisa ditabung kan ini itu yang STEM. Tahun ini juga bisa nggak buat apa itu kalau semester yang belum memenuhi SKS-nya? Terima kasih. Ya, jadi sebentar ya. Coba di YouTube. Sebentar. Ya. Baik, masih mute ya, sudah ya. Baik, Naomi Amadea. Jadi memang kita prioritaskan yang memang sesuai dengan persyaratan atau kriteria mengikuti KKN. Jadi yang 90 SKS dan IPK itu di atas 2 dan tidak ada nilai E. Tapi kalau nanti kuotanya kurang, jadi memang kita ada kebijakan lah ya. Kalau kuotanya kurang, maka kita akan buka kesempatan bagi yang belum memenuhi 90 tapi ya kurang-kurang sedikit lah, jangan masih 20 ya enggak lah gitu ya. Ya, masih sudah 80-an ya, mungkin 80-an ke atas, 80 SKS ke atas. Nanti jalur pendaftarannya bisa jalur khusus nanti. Nanti akan kita sampaikan lewat pengumuman. Jadi prioritas kita adalah yang sesuai dengan kriteria terlebih dahulu. Demikian Naomi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Baik, sambil kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, jika ada yang ingin bertanya langsung dengan raise hand, silakan. Sementara coba kita lihat satu persatu ya di kolom chat. Oh, saya survei. Maaf, maksimal kapasitas. Oh, dari kita ya ini. Sudah. Oh, jadi terbatas ya. Oke. Dari Aldo. Proses survei dan persiapan line up akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan atau di luar 1 bulan. Ya, Aldo, jadi nanti sebelum penerjunan sudah ada kesempatan sebelum 1 bulan, sebelum 1 bulan, ini kan jadi sebelum penerjunan, nanti akan kita berikan kesempatan untuk survei awal ya, survei awal bisa ditemani oleh DPL-nya masing-masing kelompok.
Demikian ya, Aldo. Oke, Queen. Untuk biaya KKN yang tertera sudah mengcover apa saja ya Pak, Bu? Mengcover apa saja? Ya, apa ya? Seperti apa ya maksudnya ya? Oke. Biaya yang sudah tertera ya tentu saja Anda tidak perlu bayar apa-apa lagi. Makan, transport, tinggal, akomodasi, tidak perlu lagi dibayar. Ada juga atribut ya, atribut subsidi program. Kemudian apa lagi? Ya, itu ya. Jadi dalam biaya KKN sudah termasuk di dalamnya yang saya sampaikan tadi. Oke, demikian untuk Queen. Sekarang Velin Gisela. Untuk yang program KKN STEM dilaksanakan pada bulan apa dan sampai kapan? Kan sudah ditayangkan tadi ya. Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025. Tanggal persisnya mungkin masih akan sedikit ada pergeseran-pergeseran, akan kami berikan info lebih lanjut. Demikian Velin. Berikutnya Kevin Krista dari Prodi Kedokteran. Untuk opsi di GFOM KKN tematik sudah tidak ada. Apakah seleksinya berdasarkan cepat-cepatan mengisi GFOM atau seleksi berdasarkan apa ya Bapak Ibu? GFOM. Oh, GFOM di fakultas. Sebentar. Lebih baik disampaikan langsung oleh Mas Gali sebagai personil dari divisi KKN. Silakan Mas. Pastikan wajahmu Mas. Iya. Untuk yang masalah kuota, untuk sekarang kapasitas kelas masih disetting sesuai dengan ini ya, dibagi sesuai dengan prodi yang membutuhkan. Jadi untuk ketika sudah penuh, nanti coba kalau masih ada kuota yang misal prodi lain tidak memakai, itu coba hubungin ke admin fakultas untuk tanya apakah ada kuota tambahan untuk prodi kedokteran ya tadi ya, kedokteran. Gitu dulu ya. Jadi masih untuk kedokteran kalau nggak salah 15, kalau nggak salah 15 pas 10 ya. 10. Untuk kedokteran masih 10 karena masih dibagi dengan prodi-prodi lain. Nanti ketika prodi lain tidak ada yang mendaftar, nanti akan dialihkan bisa ke kedokteran atau prodi yang lain. Gitu. Jadi ya sebenarnya juga kayak cepet-cepetan juga sih hitungannya itu. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mas Gali. Ada yang raise hand, ini dulu nanti kita lanjutkan yang kolom chat. Silakan Mas Daniel. Untuk apa namanya durasi minimal yang KKN tematik STM itu ada minimalnya tidak ya? Soalnya terakhir kali saya dengar itu minimal 120 atau 200 jam gitu, Pak. Terima kasih. Oh, kalau masalah jam pelaksanaan program itu 200 jam minimal. Karena itu sudah sesuai dengan panduan yang disusun oleh LPPM bahwa sebuah program baru bisa diklaim sebagai program KKN minimal 200 jam. Demikian Daniel. Baik. Sama tadi maaf satu lagi untuk biayanya itu tadi yang disampaikan itu kan misalnya ada 1,95 untuk yang reguler, lalu 2 juta untuk tematik, sama 1,1 untuk STM. Ya, betul gitu Pak? Nah itu sudah termasuk biaya variabelnya atau belum ya Pak? Atau itu hanya biaya tetap segitu ya Pak? Terima kasih. Jadi demikian Mas Daniel, saya sampaikan kembali bahwa biaya yang kami sampaikan tadi adalah biaya di luar biaya SKS ya. Yang Anda maksudkan variabel pasti SKS ya. SKS itu sudah ada ketentuan tersendiri dari universitas, jadi silakan tetap membayar biaya SKS di luar biaya yang disampaikan melalui presentasi hari ini. Demikian. Nah, baik Pak. Terima kasih Pak.
Ya, Tapi di kan oke. Daniel sudah cukup ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya langsung juga bisa resen. Baik, kita akan lanjutkan dulu yang kolom chat tadi sampai mana tadi? Sampai Kevin, sampai sekarang Angelita ya. Sekarang Angelita. Terkait jenis KKN yang kedua dan ketiga, selain syarat IPK, apakah ada syarat jumlah SKS? Lalu untuk pendaftarannya apakah saat registrasi? Oh ya, sama. Jumlah SKS sama kan tadi juga sudah ditampilkan bahwa minimal 90 SKS. Nah, pendaftarannya ya pada saat registrasi. Gitu ya, Angelita. Edwin Sialoho dari Prodi Manajemen. Dengan harga 1.950, tenggat pembayaran dimulai dari kapan ya Bapak Ibu? Ini saya beri kesempatan kepada Mbak Perin untuk bisa menjelaskan gitu ya. Silakan Mbak Perin, nggak apa-apa. Ini Mbak Perin, silakan. Tampilkan wajah Anda Mbak Perin. Ya, Mas Gali, tolong. Untuk tenggat pembayarannya itu dimulai dari 17 sampai 21 Maret 2025 untuk pembayaran KKN semester genap. Di kalender akademik sudah ada kok di bulan Maret. Coba dilihat aja nggak apa. Terima kasih. Ya, kasih berikutnya Adelia Kristiana. Izin bertanya untuk transportasi menuju lokasi KKN reguler Pacitan menggunakan kendaraan pribadi atau bagaimana ya Pak Bu? Baik saat survei dan hari KKN. Oke, saya jawab. Pada hari KKN atau penerjunan tidak ada yang menggunakan kendaraan pribadi ya. Jadi harus berangkat bersama-sama dengan bus yang sudah disediakan oleh LPPM. Jadi ini juga kita lakukan supaya kita lebih gampang mengawasi ya. Dan yang kedua, saat survei, kalau saat survei masih dimungkinkan untuk secara kolektif naik kendaraan-kendaraan masing-masing. Nanti bisa berkoordinasi dengan DPL-nya. Tetapi bisa juga DPL kemudian meminjam kendaraan dari universitas. Jadi itu sangat dimungkinkan. Namun kan kendaraan kita di kampus kan terbatas. Jadi itu nanti kalau dikoordinasikan dengan baik, saya rasa itu nanti bisa kita atur penggunaan kendaraan. Demikian ya Adelia. Kemudian Emmanuel. Saya Abi. Oke, Abi ya, Abi dari Prodi Biotek. Untuk pembagian kelompok itu kita bisa memilih sendiri atau sudah dipilihkan? Ya tentu saja, Abi. Kalau nanti Anda memilih sendiri, nanti Anda pilih teman-teman dekat Anda aja gitu ya. Jadi tidak bisa. Untuk kelompok itu sudah dipilihkan oleh LPPM. Kita sudah mempertimbangkan banyak hal. Kita ingin ada koordinasi dengan prodi-prodi lain. Jadi semua itu sudah ada sistem yang kita miliki untuk mengatur pembagian kelompok. Demikian Abi. Berikutnya Valen. Apakah KKN STEM apakah pelaksanaan akan bersamaan juga dengan jadwal kuliah mengingat Mei, Juni masih kuliah? Tidak. Artinya begini, oke, saya jelaskan Valen. Kenapa tadi ditulis Mei ya? Jadi memang selain istilahnya service day bersama-sama di sekolah, tapi ada juga jadwal-jadwal pembekalan secara online. Nah, pembekalan secara online ini nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa Hong Kong Poliu secara online. Nah, itu di bulan Mei mungkin pada waktu kuliah, tapi nanti kan jamnya akan diatur supaya kalian tetap bisa mengikuti. Tapi setelah itu tentu saja dalam pelaksanaan programnya nanti di SD, di sekolah-sekolah sudah di luar waktu perkuliahan Anda.
Demikian Valen, Nia sekarang ya. Nia, apakah KKN Kota tidak diadakan semester ini? Oke, saya jawab dulu. KKN Kota akan diadakan di semester gasal, Nia. Semester gasal 2025-2026. Jadi KKN Kota itu memang selalu ada di semester gasal. Termasuk kategori KKN tematik kota ya. Jadi kalau yang ingin mengikuti KKN tematik kota nanti bisa regis di semester gasal. KKN STEM, apakah timeline Mei Agustus itu akan full kegiatannya? Nah, jadi full itu tentu saja total harus 200 jam ya. 200 jam. Ada proses kurang lebih 2 minggu itu nanti adalah coaching, pembekalan secara online per hari yang mungkin berapa? 2 jaman per hari. Baru nanti pelaksanaan di sekolah itu adalah kurang lebih 1 minggu, tetapi memang full dari pagi sampai sore. Itu ya. Oke, selanjutnya ke siapa ini? iPhone. Oh, namanya iPhone. Oke, iPhone. Terkait pendaftarannya dibuka kapan ya? Ya, pada waktu registrasi ya iPhone. Oke, kita lanjut. Agnesia Yolanda. Pertama, untuk pemilihan jenis KKN-nya bisa dipilih kapan ya Pak? Pada waktu registrasi ya. Oke, sudah saya jawab nomor 1. Nomor 2, jika tidak diterima KKN tematik, apakah langsung tidak ikut KKN atau diberi kesempatan KKN reguler? Akan segera kami alihkan ke KKN reguler. Jadi tidak usah khawatir. Semua paling tidak kita ada KKN reguler yang akan memiliki kuota yang sangat besar. Demikian ya, Agnesia. Niko, pendaftaran KKN STEM linknya di mana ya? Milih grup C pada waktu registrasi ya. Oke. Theo, apakah tahun ini KKN inklusif ditiadakan? Oke, Theo, memang ditiadakan. Ini setelah kami berkomunikasi dengan para DPL yang menyelenggarakan KKN inklusif untuk tahun ini memang ditiadakan. Demikian ya, Theo. Maria Regina atau Regirsa? Regina ya. Kalau KKN reguler di Pacitan untuk surveinya nanti hanya akan sekali atau bagaimana Pak Bu? Minimal 1 kali. Minimal 1 kali ya. Bisa nanti jadi 2, itu nanti tergantung kesepakatan di dalam tim. Atau ya 2 atau 3 tergantung kesepakatan di dalam tim. Tapi minimal 1 kali. Berikutnya Rara. Waktu registrasi dimulai kapan ya? Registrasi dimulai pada waktu lihat di kalender akademik ya Rara. Saya juga nggak hafal, tapi saya harus melihat kalender akademik. Tapi nggak apa-apa, saya bantulah. Karena saya baik hati dan tidak sombong. Jadi pada registrasi Januari, sebentar, Januari tanggal berapa? Registrasi. Oh ya, registrasi online mulai 28 Januari. Oh, tapi ada juga 24 Januari sudah. Maaf. Ini beda-beda prodi. Jadi secara reguler 20 Januari sampai 1 Februari itu sudah 23 Januari. Secara reguler 23 Januari sudah ada dimulai registrasi online ya. Tapi nanti persisnya per prodi ya silakan ditanyakan di prodi masing-masing ya. Berikutnya itu tadi untuk Rara, Kevin Chris. Oh, masih ada. Sorry. Yang KKN internasional apakah ada syarat TOEFL? Nah, TOEFL kita menghormati kita sudah punya ICE ya. TOEFL tidak menjadi persyaratan kita. Hanya nanti kita akan sedikit ada ngajak ngobrol lah ya, ngobrol in English ya dengan LPPM atau dengan DPL.
Itu aja. Berikutnya Kevin Krista. Berarti KKN tematik seleksinya hanya dari kecepatan mengisi G-form. Wah ini yang menitik beratkan pada kuantitas. Secara kualitas hanya dari nilai kita di semester-semester sebelumnya ya Bapak Ibu. Begini Kevin, KKN tematik ini kan kuotanya terbatas. Itu sebenarnya kendala kita. Kalau kalau kita tidak batasi kuota, nanti program itu tidak berjalan baik karena tidak berimbang dengan jumlah mahasiswa dari Hongkong Polio. Oleh sebab itu, kita memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada setiap prodi. Maka di tiap prodi diberi kuota masing-masing. Tapi terkadang dalam prakteknya masih ada prodi-prodi yang masih kosong gitu ya, yang tidak memanfaatkan kuota yang diberikan. Nah, nanti dari situ kemudian akan ada koordinasi antara LPPM dengan prodi, sehingga nanti ada selalu kemungkinan dibuka kembali ya, dibuka kembali jumlah kuota yang bisa diisi kembali. Gitu ya. Secara kualitas hanya dari nilai kita di semester-semester sebelumnya, ya tentu saja kita tidak ada tes khusus untuk mengikuti KKN tersebut, tapi IPK itu kita anggap sudah menjadi gambaran dari mahasiswa untuk dia sudah siap, sebenarnya siap ya, siap untuk mengikuti KKN. Semoga bisa menjawab ya, menjelaskan kepada Anda ya, Kevin. Oke, berikutnya Zai. Jika survei menggunakan kendaraan pribadi, apakah biaya dibantu dari kampus? Misalnya bensin dan lain-lain. Mengingat seperti yang Bapak bilang, uang pendaftaran 1.950 sudah termasuk semua. Kalau survei, sebenarnya itu bukan bagian dari biaya yang kami sediakan atau yang Anda bayarkan. Jadi, kalau akan mengadakan survei, itu bisa berkoordinasi dengan DPL. Paling tidak biaya transport ya. Nanti DPL bisa mengajukan pinjaman ya, pinjaman kendaraan. Kami bisa bantu itu. Tapi kalau ingin dengan kendaraan sendiri, itu karena belum termasuk dalam rentang KKN, penerjunan KKN sampai pelaksanaan, maka itu di luar dari budget yang sudah disediakan. Semoga bisa dimaklumi, Zai. Hosea. Berarti kalau sudah lebih total SKS, contohnya 95, tapi nilai yang E untuk mempertimbangkan nilai E, tetap dilihat dari total SKS-nya Bapak Ibu. Mungkin bisa diperjelas. Ya, kami akan ambil nilai 90 SKS yang terbaik ya. Kalau Anda punya 5, yang kebetulan yang 5-nya itu tidak bagus ya, kami akan lihat dari 90 SKS dengan nilai-nilai yang baik. Mungkin Hosea. Ketemu lagi dengan iPhone. Halo iPhone, nama Anda unik sekali ini. Mas Gali namanya siapa? Samsung atau apa? Oke, sorry, bercanda ya. Biar kita nggak terlalu tegang. Ketika mengikuti KKN reguler, tapi ada hari di mana saya izin turun dari lokasi selama 2 hari. Karena kakak kandung saya menikah di bulan Juli, bertepatan dengan KKN. Untuk proses izinnya bagaimana Bapak Ibu? Izin kepada LPPM, Fakultas, dosen wali. Terima kasih Bapak Ibu. iPhone. Jadi begini iPhone. Hal-hal seperti ini memang selalu terjadi di setiap pelaksanaan KKN. Kita sudah memiliki aturan dari buku panduan bahwa izin meninggalkan lokasi hanya 1 kali 24 jam. Silakan itu diatur. Kalau lebih daripada itu, berapa waktu yang lalu ada juga yang karena menikah, ada keluarga yang menikah, kita tidak bisa izinkan. Jadi tolong diaturlah waktu Anda dengan baik. Mungkin Anda hanya izin 1 hari saja, jadi diatur dengan baik. Tolong disampaikan kepada keluarga, kepada orang tua, dan sebagainya ya. Karena itu yang sudah aturan yang tidak bisa kita ubah karena kepentingan 1 atau 2 orang. Apalagi ini jauh kan Pacitan.
Izinnya kepada siapa? Kepada APL. APL itu asisten pendamping lapangan yang akan ikut live in bersama-sama dengan Anda. Nanti sudah ada sistem yang kita atur, APL akan berkoordinasi dengan DPL, DPL akan berkoordinasi dengan LPPM. Jadi Anda cukup izin kepada APL. Jenny Marpaung, apakah pembayaran KKN Pacitan sudah total keseluruhan 150 atau belum termasuk SKS? Ya, kami ulangi lagi ya, itu di luar SKS ya Jenny. Karena mengapa? Karena ada biaya hidup ya. Biaya hidup di 1 bulan bersama-sama dengan masyarakat, ada biaya program dan sebagainya. Jadi itu semua program yang kami sampaikan di luar SKS. Karena jadwal pemilihan mata kuliah keterangan pembayaran KKN itu 900 di luar SKS. Di mana informasi itu? Keterangan pembayaran 900 di luar SKS. Saya rasa mengenai pembayaran, biaya adalah masih seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi tolong dicek kembali ya, Jenny. Demikian. Naomi, daftar kuota per prodi apakah sudah ada ya Pak? Sudah ada. Sudah ada, Naomi, sudah ada. Di fakultas masing-masing ya. Christian, bingung dengan syarat minimal 90 SKS tanpa nilai E. Apakah nilai E tersebut dilihat dari 90 SKS tadi atau oke, saya dapat informasi kalau di FK ada sedikit perbedaan ya, pengecualian untuk persyaratan 120 SKS ya. Oke, silakan ditanyakan di fakultas masing-masing. Tetapi secara reguler, secara umum, keseluruhan, 90 SKS itu tentu saja 90 SKS yang lulus ya, tidak ada nilai E. Demikian. Rara kembali. Rara menanyakan, ini bukan mengulang yang tadi ya, baru ya. Pembagian GFOM itu di tanggal yang sama ya Pak Bu, pengambilan KRS dan pembagian GFOM. Kalau pendaftaran pengambilan KRS kan pada waktu registrasi. GFOM itu setelah registrasi ya. Setelah registrasi. Jadi tanggalnya tidak sama berarti. Demikian Rara. Maria Regina, jika meminjam kendaraan kampus untuk survei, apakah akan dikenakan biaya atau tidak? Kalau kendaraan kampus tidak, ya. Tapi tidak bisa langsung mahasiswa yang meminjam ya, harus melalui DPL nanti ya. Jadi supaya terkoordinir dengan baik dan kita bisa memastikan ini ada pertanggungjawabannya nanti siapa, gitu ya. Berlanjut ke, tadi iPhone, ini sekarang Samsung. Halo Samsung. Selama KKN diperbolehkan untuk pulang enggak ya? Sudah dijawab ya tadi ya, 1 kali 24 jam ya. Hak setiap mahasiswa hanya 1 kali 24 jam. Berikutnya, Immanuel. Untuk tagihan pembayaran KKN, apakah akan langsung masuk ke invoice SKS atau pembayarannya akan terpisah? Terpisah ya. Nanti akan di-set masing-masing, sendiri-sendiri terpisah. Velin Gisela, slot yang diberikan untuk prodi manajemen pada program KKN STEM dan IESL berapa ya Pak? Bisa diiki Pak. Itu udah ada begini. Oh sebentar ya, ini belum baik dijawab oleh Mas Gali ya. Untuk kuotanya nanti setelah sosialisasi ini akan di-share di Instagram LPPM. Di follow ya. Ya, berarti pantau terus ya
IG-nya LPPM karena nanti akan segera kami share kuota per prodi di IG. Pastikan kuota Anda cukup ya, supaya bisa bisa buka IG dan kecepatan untuk. Oke, berikutnya Rara lagi. Oh Raka, Raka. Sorry, agak terlalu jauh. Parameter indikator perhitungan jam kerja ketika KKN bagaimana ya Pak? Apakah harus selalu disertai dengan atau minimal 200 jam kerja? Gini Raka, nggak usah rumit-rumit. Itu semua sudah kita atur ya. Anda tinggal melaksanakan saja. Kalau yang reguler, Anda tinggal melaksanakan selama live in di sana, tidak meninggalkan lokasi 1 kali 24 jam. Ya. Lalu nanti bagaimana Anda bekerja di sana? Apakah Anda benar-benar berinteraksi, melaksanakan program dengan masyarakat, atau hanya mungkin ada yang tidur di kamar terus? Nanti kan ada laporan dari APL. Itu nanti akan menentukan nilai yang Anda terima. Untuk STEM, bagaimana kita mengetahui 200 jam? Mengikuti setiap program yang sudah dibuat oleh LPPM. Itu sudah akan terpenuhi 200 jam. Oke. Demikian Raka. Novia, jika pada masa KKN ada berapa hari untuk izin mengikuti final lomba selama 3 hari di luar kota dan harus offline, apakah diperbolehkan? Tidak boleh, Novia. Selama KKN memang ini hanya izin 1 kali 24 jam. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain, bahkan yang dari prodi, itu harus tetap mengikuti ketentuan tersebut. Jadi tolong diatur semuanya ya. Yang berikutnya, ini namanya agak D122210668, Ignacio. KKN ada bobot SKS-nya. Ini pertanyaan Anda unik nih, Ignacio. Sudah semester berapa ya Ignacio ya? Ignacio, KKN itu 3 SKS ya. Dan itu mata kuliah wajib, jadi bukan mata kuliah pilihan. Jadi setiap mahasiswa harus mengambil KKN. Cukup ya Ignacio? Jauh hari. Izin mengkonfirmasi Bapak Ibu, untuk pembayarannya sendiri berarti kita membayar 3 SKS plus 1,9 juta. Ya, tepat. Jadi 3 SKS dan biaya KKN 1,9 juta. IP, nah, IP ya, ini namanya IP. IP, kalau SKS-nya pas 90 masih bisa ikut KKN reguler enggak? Tanpa nilai dan IP sudah ya tentu saja bisa IP. Kalau sudah 90, jadi kan minimal ya, minimal 90 atau lebih yang mengikuti KKN. Kalau sudah 90 ya sudah, bisa. Lanjut, Agnesia. Pendaftaran di fakultas di bagian apa ya, Pak? Oke, Agnesia. Kalau di fakultas, pasti kan ada adminnya masing-masing kan? Silakan ditanya di admin masing-masing ya. Cukup ya Agnesia? Oke. Rara. Halo Rara, ketemu lagi. Jadi waktu KRS-an itu apakah sudah dipisahkan untuk 3 jenis program tersebut atau hanya yang reguler saja dan yang 2 lainnya lewat GFOM? Jadi pada waktu registrasi itu masing-masing ya Rara. Ada yang reguler, ada yang KKN ISL, ada yang KKN STEM, itu ada grup-grupnya masing-masing. Ya. Oke, Melinda, untuk keberangkatan ke Pacitan menggunakan transportasi dari kampus. Untuk kendaraan selama aktivitas di Pacitan, apakah ada kendaraan yang disediakan? Ya, begini. Kami berkoordinasi dengan Bapeda Pacitan bahwa nanti setiap kelompok boleh membawa kendaraan berapa? Maksimal 4.
bukan 4 mobil ya, 4 motor gitu ya. Karena di sana mobil nanti malah sulit, nggak bisa kemana-mana. Jadi 4 motor di setiap kelompok. Nanti silakan kalian berunding di dalam kelompok siapa yang bawa motor. Nah, motor itu diberangkatkan lebih dulu, diberangkatkan terlebih dahulu sebelum penerjunan. Ya, nanti bisa nanti dikoordinasikan nanti ya. Berikutnya Asep. Berarti setelah terdaftar di registrasi, kami ke fakultas siapa untuk mengambil form? Sebentar, Asep. Karena banyak yang menyampaikan form Google Form. Ini kita perlu tahu ini maksudnya form apa ya, Asep? Bisa nggak Asep halo Asep, Asep bisa langsung berbicara form apa yang dimaksud ini supaya kita tidak salah menjelaskan. Kalau sudah registrasi kan tidak perlu lagi ada form-form. Maksud saya tadi yang di form gitu Pak tadi. Kan sempat ada di form gitu tadi. Oh, baik, sebentar ya, akan dijelaskan oleh Mas Galih. Sebentar. Ini maksudnya form untuk pendaftaran atau form yang untuk pendataan data mahasiswa ya? Pendaftaran. Kalau pendaftaran nanti pas KRS itu kan ada kelas tuh, ada mata kelas KKN itu ada grup A, grup B, grup C. Jadi cuma di situ aja milihnya. Ini nggak ada di form lagi kecuali mungkin kedokteran ya itu beda lagi kayaknya. Bisa ditanyakan ke admin fakultasnya nanti. Kalau yang lain harusnya cuma KRS dengan milih eh, mata kuliah KKN, pilih grup A, grup B, grup C. Itu yang bedain. Yang grup A itu reguler, grup B itu yang ISL, yang grup C itu yang STEM. Jadi cuma gitu aja. Jadi nggak ada Google Form lagi. Google Form nanti akan dikasih itu buat pendataan data mahasiswa aja setelah kalian terdaftar sebagai peserta KKN. Gitu ya. Untuk form ada yang belum jelas. Sudah Pak, terima kasih. Oke ya. Baik. Jadi intinya Anda registrasi KRS sudah cukup. Kalau ada G-form itu biasanya itu melalui prodi atau fakultas masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke mana sekarang? Siapa lagi sekarang? Christian. Apakah boleh diulang jawaban dari pertanyaan saya terkait 90 SK dan nilai? Oke, Christian. Jadi begini ya, saya ulang lagi. 90 SKS itu adalah nilai-nilai yang di luar E. Kalau misalnya Anda sudah mengumpulkan 95 SKS, Anda punya 90 yang tidak ada E, ya sudah bisa. Oke. Arif Wijaya, ada mahasiswa yang izin pada KKN, apakah otomatis mengurangi perhitungan jam minimal? Oh tidak. Jadi izin itu memang sudah kita atur 1 kali 24 jam itu semua sudah aman ya untuk semua peserta. Baik. Daniel, untuk KKN STEM berarti dilaksanakan di akhir semester 6 dan awal semester 7. Ini kalau semester 6 atau 7 ini kan sebenarnya ini tiap mahasiswa bisa beda-beda ya. Yang penting SKS-nya ya. Jadi ini memang dari Mei itu juga sudah agak akhir-akhir ya. Itu lebih kepada persiapan untuk persiapan sebelum terjun ke lapangan dalam bentuk coaching. Tapi itu sudah dihitung sebagai jumlah jam KKN. Lalu di Agustusnya sampai Agustus akhir ya. Agustusnya awal. Sebelum yang pasti ini semua sudah selesai sebelum masuk semester yang baru, sebelum waktu input nilai dan sebagainya. Sudah kami atur itu semua. Lalu pendaftaran nanti lewat G-form, nah sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi cukup registrasi KRS.
pilih KKN yang Anda minati berdasarkan grup-grup yang sudah diatur, grup A, grup B, grup C. Oke, ini direct message ya, enggak usah ya. Oke, nanti kita yang direct message nanti kita respon sendiri. Oke, Blacky. Blacky kok kayak nama. Ini pasti pada pakai nama samaran semua ya. Ada yang IP, ada yang Samsung, ada yang iPhone. Syarat KKN STEM grup C apa selain yang tertera di slide tadi? Ya, tentu saja kalau yang STEM dan ISL Anda bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Seharusnya semua mahasiswa kita bisa berkomunikasi kan sudah mengambil ICE kan. Seharusnya bisa. Kadang-kadang mahasiswa cenderung lebih kepada ketidakpercayaan diri saja. Saya yakin semua mampu. Jadi silakan nanti Anda memilih. Nanti ada sedikit diskusi dengan para DPL, ngobrol singkat lah dalam bahasa Inggris. OP, oke OP, selamat Natal dan Tahun Baru juga OP. Senang sekali ada satu tanggapan yang seperti ini ya. Itu siapa? Praroro. Ya, Praroro juga saya jadi tertawa ya. Grup A reguler, ya betul. Grup B itu bukan tematiknya maksudnya ISL ya, International Service Learning. Grup C STEM, ya. Queen. KKN ISL ternyata kuota tidak mencukupi. Ya, kalau nanti kuota sudah terpenuhi, maka ya, jadi kalau Anda sudah tidak bisa klik, berarti kuota sudah terpenuhi, Anda klik aja yang tersedia ya. Ya, apa boleh buat lah, karena kuota terbatas gitu ya. Samsung, wah ini Samsungnya mungkin serinya beda ya dengan yang tadi ya. Yang tadi Samsung seri apa, ini Samsung seri apa. Untuk uang makan mingguannya itu dikasihkan ke Pak RT atau ke mahasiswa, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Samsung seri tertentu. Jadi begini, mengenai uang makan itu semua sudah dikelola oleh LPPM ya. Jadi mahasiswa tidak lagi memberi uang makan mingguan. Nanti LPPM akan berkoordinasi dengan DPL dan APL. Sehingga urusan uang makan dengan bapak atau ibu di mana kalian tinggal itu semua sudah diselesaikan. Tapi terima kasih Anda sudah mau berpikir sampai ke situ ya, Samsung seri tertentu. Nah, ini namanya juga Aku Anak Indonesia Sehat dan Kuat. Lama-lama saya Anda jangan mengerjain saya. Gak apa-apa. Saya juga terhibur dengan melihat nama-nama Anda. Baik, ini salah Anda sih. Jadi saya jadi nggak bisa tertawa dulu gitu loh. Baik, di STEM sendiri ada pembekalan dan kegiatan workshopnya sendiri. Ada berhalangan secara kegiatan workshop, apakah bisa izin atau tidak. Baik STEM, ISL maupun reguler, semua itu untuk izin itu ada batas-batas waktunya. Kalau untuk pembekalan itu tidak boleh ada yang izin. Jadi setiap pembekalan harus full. Demikian, Aku Anak Indonesia Sehat dan Kuat. Christian, untuk KKN ini apakah mahasiswa harus berangkat sendiri atau boleh ditemani anggota keluarga? Ya berangkat sendirilah Christian, ya, masa harus ditemani? Nggak, jangan. Jadi supaya kalian belajar untuk mandiri dan juga nanti kalau bayangin kalau semua mahasiswa 300-an bawa keluarga semua, gimana jadinya gitu loh. Oke ya, jadi tidak boleh ada anggota keluarga yang ikut menemani. Gabriel, Gabriel saya kenal orangnya ini jadi mohon maaf juga lahir dan batin ya Gabriel.
Yuda, ini Yuda. Use of pet. Untuk pengangkutan barang-barang pribadi ke lokasi KKN, apakah menggunakan kendaraan pribadi atau dari kampus? Sebagian Anda bawa pada waktu penerjunan, tetapi beberapa mungkin yang penting bisa dicicil pada waktu kalian kalau membawa kendaraan. Membawa kendaraan, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kendaraan bahwa kendaraan bisa dibawa terlebih dahulu sebelum penerjunan. Oke, maaf ya. Untuk KKN nggak boleh nilai E, sedang skripsi masih E. Karena... Sebentar. Ini kasus Anda agak khusus nih, Yohanes. Kenapa Anda sudah bisa skripsi tapi belum KKN? Kan harusnya prosedurnya KKN dulu, selesai semua teori, bahkan kalau ada magang yang magang, baru kemudian skripsi. Ini kasus khusus ya, nanti kita bisa Anda bisa datang ke LPPM dan nanti Permisi izin menjawab, Pak. dari siapa ini? Saya Yohanes, Pak, tadi pertanyaannya yang skripsi. Ya, silakan. Ya, kebetulan saya dari Fakultas Kedokteran, Pak. Kan Fakultas Kedokteran sudah masuk skripsi dari kemarin. Nah, sedangkan skripsi kalau belum selesai kan nilainya masih E, Pak. Terus bagaimana ya? SKS Anda sudah berapa? Sekarang sudah 129, Pak. Oke. Kami tidak tahu ya bagaimana regulasi di kedokteran. Anda coba tanyakan, tapi kalau dari sisi kami kelihatan harusnya Anda sudah bisa ikut KKN. Ya, 120 ya, sudah 129 ya. Oke, silakan Anda pastikan kembali di fakultas ya, supaya nanti tidak ada kekeliruan. Demikian Yohanes. Baik, Cecilia. Oke, Cecilia begini. Kalau pembiayaan KKN untuk Fakultas Kedokteran memang di fakultas masing-masing ya. Jadi agak berbeda. Kami pun tidak begitu tahu persis bagaimana besar biayanya. Jadi silakan ya nanti dikoordinasikan dengan kaprodinya atau dengan dekannya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya diwajibkan di KKN reguler Pacitan? Tidak ada pilihan lain. Kan tadi ada ya, sudah ada selain KKN reguler Pacitan, ada KKN International Service Learning yang dengan Hong Kong Poliu, ada juga yang KKN STEM yang dengan Hong Kong Poliu. Memang kuotanya terbatas. Ya, begitu ya. Oke, Aditya baru bisa gabung Zoom karena kuota penuh. Oh iya, oke. Mohon maaf ya, kami memang tidak bisa menampung semua. Semester ini apakah tidak ada KKN inklusif yang di SLB? Tidak ada ya, Aditya. Dari DPL-nya menyampaikan tidak ada untuk semester ini. Terima kasih. Hosea. Untuk total SKS-nya itu dihitung semester ini atau dihitung semester depan? Iya, Hosea. Jadi ketika Anda akan mengambil KKN, adalah jumlah SKS yang sudah terkumpul. Jadi kalau pada waktu Anda mau regis, Anda sudah 90 atau lebih, Anda pasti bisa regis. Tapi kalau Anda masih 89 atau bahkan 88, Anda pasti tidak bisa regis. Jadi seperti itu ya, itu sudah sistem. Oke, Blacky. Blacky ini benar namamu ya, Blacky? Unik juga ya. Blacky, izin bertanya lagi Pak, diizinkan Blacky. Untuk KKN Grup C, tes bahasa Inggrisnya bagaimana? Dan berapa lama waktu tesnya? Baik. Tidak ada tes khusus. Tidak ada tes khusus, karena kami meyakini mahasiswa seharusnya mahasiswa UKDW itu ya paling tidak bisa, walaupun tidak aktif, tapi
ya percakapan-percakapan singkat bisa. Jadi tidak ada tes khusus, namun nanti akan ada ya semacam ngobrol singkat lah dengan DPL dan LPPM dalam bahasa Inggris ya. Itu aja. Andre, apakah bisa membuat kelompok sendiri? Saya sudah ada kelompok sendiri. Coba tolong diklik itu yang tertawa siapa namanya? Ya, banyak juga tertawa. Ya, tolong ditambahkan juga emoticon saya tertawa bisa nggak? Oke, Andre, saya yakin Anda cuma bercanda gitu, enggak apa-apa lah. Saya butuh hiburan juga. Oke, Andre tidak bisa ya buat kelompok sendiri, apalagi kalau kelompok ngelembur gitu, kelompok main game nggak boleh ya. Tapi ada kemajuan ini, mahasiswa semester sekarang ini cukup humoris ya orang-orang. Baik, oke, Melinda, berarti nanti mahasiswa nggak masak sendiri-sendiri kan, Pak? Ya, begini, Melinda, ini memang kami pada penyelenggaraan KKN-KKN sebelumnya memang kan selalu berharap mahasiswa itu makan apapun yang disediakan. Jadi tidak bisa milih sendiri gitu ya, belanja sendiri. Tapi memang dalam prakteknya ada beberapa tuan rumah yang kemudian tidak sempat masak gitu loh. Jadi mahasiswa disuruh masak sendiri. Sebenarnya itu tidak begitu ideal karena nanti Anda kehabisan waktu untuk masak. Jadi tidak menjalankan program. Gitu ya. Kelihatannya kalau yang tanggapan-tanggapan yang agak unik biasanya ada teman-temannya yang tertawa atau yang tersenyum atau menangis gitu ya emotikonnya. Oke, lanjut sekarang di mana? Numpang masa di rumah warga tadi nanggapin. Pak, untuk kasus alergi tertentu bagaimana ya Pak? Oke, setelah pendataan mahasiswa, pendaftaran, nanti kita akan siapkan G-form untuk apa ya semacam kalau ada alergi khusus atau tentang informasi kesehatan. Jadi nanti tolong semua isi supaya kita bisa mengantisipasi gitu ya. Kalau saya biasanya alergi lapar, Arif. Clementine, ya ya. KKN STEM dibatasi tapi akan dipertimbangkan kembali apabila ada prodi tidak menggunakan kuota, maka akan dialihkan. Nanti cara kerjanya gimana ya Pak? Apakah akan diinfokan kembali bahwa pendaftaran dibuka kembali? Oke, sistemnya agak meresahkan karena harus cepat-cepatan. Oke, ini masalah teknis. Saya persilakan Mas Gali bisa menjelaskan. Lalu untuk yang ini nanti kalau masih ada kuota bisa mungkin bisa apa ya nitip ke prodi ke admin prodi untuk bisa disampaikan ke LPPM bila ada kuota yang masih tersedia nanti akan bisa disampaikan oleh ya nanti akan di info LPPM ke fakultas saja kalau masih ada. Ini yang tanya sih. Nanti coba kalau masih ke fakultas dulu atau prodi, biar prodi yang ngomongin ke LPPM, apakah kuotanya masih ada atau enggak. Setelah registrasi, ini setelah registrasi kelihatan ada yang nggak pakai atau kuotanya masih tidak dipergunakan. Itu aja ya. Atau mungkin Mas Gali bisa juga nanti di awal mungkin karena sudah penuh sementara daftar reguler. Tapi nanti ketika dibuka kuota berpindah kembali, dimungkinkan atau tidak? Dibatal tambah. Oke. Jadi nanti kalau tadinya misalnya Clementine kepengennya STEM, tapi sudah penuh. Jadi supaya tetap bisa regis KKN, klik dulu yang reguler. Nah, nanti kalau ternyata STEM-nya ternyata ada kuota lagi, bisa melalui pada saat batal tambah, gitu ya.
Semoga bisa menjelaskan. Oke, selanjutnya Mei Linda. Apakah untuk STEM atau ISL ada seleksi ya Pak? Apabila ada tidak lolos seleksi, apakah otomatis akan dipindahkan ke akan reguler? Ya, seleksinya apa? Seleksinya adalah IPK-nya kan 275 ya. Kemudian ada diskusi dalam bahasa Inggris dengan DPR. Singkat aja, tidak lama. Dalam bahasa Inggris dengan DPL atau LPPM. Pengalaman yang kemarin lulus semua kok, yang daftar lulus semua gitu ya. Kalaupun nanti ternyata ada sesuatu terpaksa tidak lulus atau tidak diterima ya kita pindahkan ke reguler. Itu ya, Mei Linda. Daniel, semua KKN apakah SKS-nya sama? Sama, 3 SKS semua. Zai, kalau saat registrasi mengambil KKN A, terus tiba-tiba berubah pikiran ke B, masih bisa batal tambah? Ya, bisa. Pipi, Pipi kendaraan yang maksimal 4 per kelompok itu bawa ke lokasi KKN itu dibawa sendiri oleh peserta atau ada angkutan khusus? Ya, dibawa sendiri ya oleh peserta. Oke, Christian, setelah KKN ada evaluasi akhir? Ada nanti peserta presentasi gitu ya, ada presentasi program di depan DPL. Bentuk evaluasinya lebih kepada nanti pelaksanaannya, mungkin nanti LPPM akan dengan APL dan dengan DPL. JC, mahasiswa yang SKS-nya masih 80-an, ada kebijakan untuk mengikuti yang tadi ya. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan ada satu mahasiswa tadi yang datang karena situasi khusus. Ini silakan Anda berkoordinasi dengan dosen wali atau kaprodi. Nanti yang khusus ini nanti akan kami meminta surat ya dari dosen wali atau kaprodi. Lanjut. Simanis Jembatan Ancol. Wah, ini menakutkan Simanis Jembatan Ancol. KKN apa sebentar saya belum baca. KKN saya di bagian masa aja tetap hitung jam KKN. Ini pasti bercanda ini. Ya, oke ya. Silakan nanti selama Anda melakukan KKN itu sudah termasuk dalam jam KKN. Mengenai Anda efektif atau tidak itu nanti akan ada masuk dalam penilaian. Lanjut. Ria. Masih banyak nggak ini? Sampai berapa ini? Masih 13. Oke, saya sih senang-senang aja meladeni semua pertanyaan. Tapi kita lihat ya, kalau yang sudah ditanyakan nanti kita lewati ya. Supaya nanti Anda mencari informasi dari teman-teman Anda sebelumnya. Kedokteran, sudah tidak ada. Sedangkan ternyata masih ada sisa untuk KKN. Ya, kedokteran. Ya, nanti komunikasinya ke fakultas ya. Kalau ternyata nanti ada slot-slot kembali yang dibuka, jadi kami nanti akan berkomunikasi dengan fakultas. Edwin, bawa obat tersendiri silakan. Rara, jam mata kuliah. Rara ini sudah kami jelaskan tadi, bahwa yang di bulan Mei itu adalah yang terkait dengan pembekalan. Itu secara online. Nanti kita atur supaya itu di luar jam kuliah. Si manis. Tolong pertanyaan yang serius ya. Lanjut. Tidak, hanya motor ya. Adit.
tetap bisa ambil 24 SKS. Nah, ini sebenarnya bisa saja tetap 24. Ini ruangnya lebih Anda berkoordinasi dengan dosen wali saja ya. Lanjut. Sudah habis. Yang beri penilaian kerja KKN apa teman kelompok? Ada. Jadi begini. Oke, ini pertanyaan bagus ya, Zai. Jadi nilai Anda selama KKN itu ditentukan oleh siapa? Pertama, APL akan menilai Anda. Kedua, DPL akan menilai Anda. Ketiga, teman Anda satu grup akan menilai Anda. Jadi ini adalah penilaian rahasia. Masing-masing personil saling menilai. Keempat, Dukuh, Pak Dukuh akan menilai. Ada lagi nggak info? 4 itu. Ya, tapi yang prosentase terbesar adalah dari DPL. Satu kelompok ada berapa anggota? 7 sampai 8. Yang itu enggak usah lah, yang icikiwir nggak usah di nggak usah. Oke. Terima kasih atas antusiasme Anda semua berkomunikasi. Silakan nanti kalau ada hal yang sangat-sangat penting, ada hal yang khusus, dapat datang ke LPPM, bisa bertemu langsung dengan saya atau bertemu dengan Mas Gali dari divisi KKN atau dengan siapapun yang ada di LPPM. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya. Sukses untuk KKN semua. Oh ya, sebentar, kita foto sebentar ya, foto bersama. Tolong bisa mengaktifkan videonya sejenak saja. Ya, nanti slide akan kita kirimkan. Ya, silakan semua bisa buka sebentar videonya. Ini kan biar saya bisa tahu tadi yang namanya Samsung yang mana, yang namanya iPhone yang mana, gitu ya. Enggak, ini juga bagian dari apa ya, arsip kita ya dalam diskusi kita hari ini, dokumentasi kita. Baik ya, silakan Mas Gali. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ya, halaman terakhir. Baik, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Ini. Nah, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Tolong di-mute, Mas. Di-mute, Mas. Oh ya, Pak. Pak. Ya. Dari mana ini? Maaf. Oh, Ya, oke. silakan. Ada apa, Daniel? Tadi ini ada yang tanyakan lagi nih untuk penilaian setiap KKN-nya tuh sama semua nggak, Pak? Dari APL, DPL, teman satu guru sama Pak Dukuhnya, Pak? Atau ada yang beda, Pak? Ya, bobotnya setiap komponen itu, setiap unsur itu bobotnya beda-beda. Bobot terbesar dari DPL, ya. Kalau tambah. Untuk yang STM juga 4 itu, Pak? Oh, beda. Kalau yang STEM hanya DPL dan APL. Oh, berarti temannya enggak, Pak? Dan teman dengan sorry. DPL, APL dan rekan satu grup. Itu yang STEM ya.
Udah mantap banget sih. Gila. Kalau yang ISL sama dengan reguler. Berarti tiga pertama tadi itu ya, Pak. APL, DPL, sama teman satu grup ya. Ya, Oke, kasih. ya, sama-sama. POV.